Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Zuhra, NIM 2018-12038, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Unit 2, semester 4. Nah, jadi saya akan memaparkan hasil dari ringkasan saya dari buku Ilmu Tauhid oleh Bapak Husaini SAG MAG. Nah, jadi saya sekarang akan memaparkan beberapa poin-poin yang sudah saya ringkas dalam buku ini. Nah, jadi judul besarnya yaitu Ilmu Tauhid oleh Bapak Husaini SAG MAG. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian ilmu tauhid. Tauhid dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah Ta'ala. Nah, jadi kuat kepercayaan bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Perkataan tauhid itu berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu yang berarti keesaan Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya di sini adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, tunggal, digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu keesaan Allah. Jadi mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah taala dan mengesahkan Allah. Nah, jadi para ulama sependapat mempelajari tauhid hukumnya wajib bagi seseorang muslim. Kewajiban itu bukan saja didasarkan pada alasan rasio bahwa akidah merupakan dasar pertama dan utama dalam Islam, tetapi juga didasarkan pada dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis. Kemudian yang B, manfaat, tujuan, dan sumber tauhid. Nah, tauhid tidak hanya sekedar diketahui dan dimiliki oleh manusia. Nah, tetapi lebih dari itu, ia harus dihayati dengan baik dan benar. Kesadaran seseorang akan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah akan muncul dengan sendirinya. Maksud dan tujuan tauhid bukanlah sekedar mengakui bertauhid saja, tetapi akan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu lebih jauh dari itu, sebab tauhid mengandung sifat-sifat. Yang pertama yaitu sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan. Nah, jadi yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong mereka agar mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Kemudian yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Nah, karena ilmu tauhid merupakan hasil kajian para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, maka jelas sumber ilmu tauhid yaitu Al-Quran dan hadis. Namun dalam pengembangannya, kedua sumber hidup suburkan oleh rasio dan dalil-dalil akli. Kemudian macam-macam atau nama-nama lain bagi ilmu tauhid. Nah, jadi ilmu tauhid ini dia mempunyai ada beberapa nama. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu usuluddin. Nah, kemudian bab yang kedua, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Nah, jadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah ini adalah sifat-sifat yang wajib kita imani, yaitu ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada. Yang kedua baka, artinya maha terdahulu. Yang kedua qidam, maha terdahulu. Yang ketiga baka, maha kekal. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda Allah dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kemudian wahdaniyah, esa, kudrat, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, maha mengetahui, hayat, maha hidup, sama, maha mendengar, basar, maha melihat, kalam, maha berbicara, qadirun, zat yang maha berkuasa, muridun, zat yang maha berkehendak, alimun, zat yang maha mengetahui, hayun, zat yang maha hidup. Kemudian sami'un, zat yang maha mendengar,
basirun zat yang maha melihat, mutakalimun zat yang maha berfirman. Nah, kemudian adanya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, jadi sifat mustahil bagi Allah ini adalah sifat yang tidak layak atau tidak mungkin ada pada diri Allah, dan sekiranya terdapat sifat tersebut akan melemahkan derajat Allah. Yang termasuk sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah yang pertama itu adanya Adam, yaitu artinya tidak ada. Yang kedua hudus, ada permulaan, yaitu maksud adanya permulaan ini adalah mustahil Allah Ta'ala itu ada permulaan, yaitu Allah Ta'ala ini memang yang terdahulu yang memang yang menciptakan segalanya. Allah Ta'ala itu yang terdahulu. Nah, kemudian yang ketiga fana, yaitu binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa karena Allah Ta'ala itu maha kekal. Nah, kemudian mumatsalatu lil khawadisi, yaitu menyerupai sesuatu. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu menyerupai sesuatu. Nah, kemudian ikhtiyaju li ghairihi. Nah, jadi artinya yaitu membutuhkan sesuatu kepada yang lain. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala ini membutuhkan sesuatu kepada yang lain. Kemudian ta'adud, yaitu berbilang, dan mustahil Allah Ta'ala itu ta'adud, berbilang, karena Allah Ta'ala itu Maha Esa. Nah, kemudian ajizun, lemah. Kemudian karaha, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, kemudian umyun, buta, bukmun, bisu, azizan, maha lemah, kemudian karihan, maha terpaksa, jahilan, maha bodoh, kemudian maitan, maha mati, asam, maha tuli, amma, maha buta, kemudian abkama, yaitu maha bisu. Nah, jadi sifat mustahil ini yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Nah, kemudian sifat yang harus pada Allah. Jadi sifat yang harus pada Allah ini adalah boleh atau mungkin bagi Allah menjadikan sesuatu yang ada, dan mungkin juga Allah itu menjadikan sesuatu yang tidak ada. Nah, maksud di sini boleh melakukan dan meninggalkannya. Allah sangat berkuasa untuk membuat sesuatu dan meninggalkannya. Nah, jadi contohnya seperti Allah Ta'ala membuat alam semesta. Jadi Allah Ta'ala bisa saja membuat alam semesta dan bisa juga tidak membuatnya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sangat berkuasa dalam membuat dan meninggalkan sesuatu. Nah, Allah Ta'ala cuman tinggal bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Nah, kemudian D, sifat-sifat wajib pada Rasul. Nah, Nabi memiliki sifat-sifat yang wajib, yaitu sifat-sifat kesempurnaan dengan tujuan untuk menguatkan risalah yang dibawanya. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama itu adalah siddiq, yaitu artinya benar. Kemudian amanah, yaitu dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kemudian fatanah, cerdas. Nah, dari sifat-sifat wajib ini bisa kita ketahui bahwa sifat-sifat wajib ini memiliki juga sifat-sifat mustahilnya. Yang dimaksud dengan sifat mustahil ini adalah kewajiban dari sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul. Nah, kemudian sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul ini memang yang tidak mungkin ada pada Rasul. Yang pertama itu adalah khizbun. Nah, jadi khizbun itu mustahil Rasul itu berbohong. Kemudian khianat, mustahil Rasul itu berkhianat. Kemudian khitman, mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Kemudian baladah, mustahil Rasul itu bodoh. Nah, kemudian sifat jaiz yang atau harus pada Rasul. Nah, jadi Allah telah mengutus para rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Nah, namun para rasul tidak akan terlepas dari fitrah kemanusiaannya yang ada dalam dirinya.
seseorang rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa. Nah, jadi rasul ini dia tetap manusia biasa, cuman rasul ini adalah utusan-utusannya Allah. Kemudian seorang rasul, sifatnya para rasul Allah ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah perilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat para rasul. Kemudian sifat-sifat yang ada pada rasul itu, yang sifat-sifat jais pada rasul, yaitu yang pertama, rasul itu tidur, rasul minum, rasul makan, kawin, istirahat, sakit, jalan, berniaga, dan semacamnya. Nah, jadi sifat yang jais bagi rasul ini yaitu sifat yang sama seperti manusia biasa, seperti manusia lainnya. Nah, kemudian bab yang ketiga yaitu rukun iman. Nah, jadi rukun iman ini yaitu rukun yang wajib kita imani, yaitu yang wajib kita percayai. Yang pertama, adanya iman kepada Allah. Nah, jadi iman kepada Allah yaitu mengimani rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah, bahwa tidak ada yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta ini melainkan Allah Ta'ala. Nah, jadi mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak kita sembah melainkan Allah Ta'ala, dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Nah, jadi iman kepada Allah Ta'ala ini adalah kita harus percaya bahwa Allah Ta'ala itu ada, dan yang menciptakan segala semua isi alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Kemudian B, iman kepada malaikat. Nah, jadi iman kepada para malaikat ini yaitu percaya atau yakin bahwa malaikat itu pasti ada. Nah, kemudian Allah telah menyatakan dalam sebuah firman-Nya bahwa malaikat tersebut yaitu para tentara-tentara Allah tidak mengenali jumlah kecuali Dia. Nah, jadi para malaikat ini adalah tentara Allah Ta'ala. Tidak seorang pun yang tahu jumlah para malaikat ini kecuali Allah Ta'ala. Yang wajib kita ketahui yaitu hanya 10 orang malaikat. Nah, kemudian iman kepada kitab Allah. Nah, jadi makna iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai dengan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul yang diutus kepada para hambanya. Kemudian D, yang keempat, iman kepada rasul. Nah, jadi iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi iman kepada rasul ini kita harus benar-benar yakin bahwa rasul ini yaitu utusannya Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini berarti meyakini bahwa hari akhir pasti ada. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini kita harus mengimani, harus mempercayai bahwa suatu saat nanti hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, hari kiamat itu akan menghancurkan segala alam semesta, dan kita harus mempercayainya. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman kepada qada dan qadar ini yaitu beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Nah, jadi semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam fana, itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada qadar dan qadar ini
itu kita percaya dengan ketentuan Allah. Misalnya jodoh, kita percaya bahwa Allah Ta'ala sudah mengatur jodoh kita, dan kita belum tahu siapa yang akan menjadi jodoh kita kelak. Kemudian contoh mati, seseorang meninggal, kita tidak mengetahui kapan seseorang itu meninggal. Nah, jadi Allah yang sudah mengetahuinya dan sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Kemudian rezeki kita itu tidak ada yang tahu seberapa besar rezeki kita yang akan kita dapat. Hanya Allah Ta'ala yang dapat mengetahuinya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa rezeki kita segini dan seberapa banyak yang kita dapatkan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dapat diterima dengan baik. Mungkin ada kesalahan kata dan kesilapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.